Yuk guys, balik lagi nih Uki Kelvin Official. Nah, kita lanjut dalam kasusnya Vina yang sudah mulai redup. Tapi ini kita harus tetap semangat ya, karena kasusnya Vina ini kasihan ya, 7 pidana yang harus dibebaskan guys. Kita harus berjuang lagi ya untuk meng-up lagi nih kasus ini. Makanya tonton video aku guys, supaya up lagi nih videonya ya. Nah, ini ada beberapa penjelasan dari kasusnya, berita terbaru dari Agus ya. Agus. Vina, gara-gara bahas Agus terus jadinya kemana-mana nih ya. Vina maksudnya guys. Yuk kita langsung simak videonya guys. Oh, mentang-mentang anak pejabat tuh. Jadi seandainya Dewe melakukan penganiayaan dan menyebabkan kematian seseorang dengan segala macam, dengan upaya bapaknya sebagai pejabat, terus bisa membebaskan orang dengan anaknya dengan mudahnya. Coba komen, gimana caranya kita tetap percaya sama hukum di Indonesia? Ronald Tanur membeli hati nurani hakim seharga 3,9 miliar. Lu inget kan si Ronald Tanur ini yang membonsai ceweknya? Jadi digaplokin dulu di tempat hiburan, habis itu dibawa ke tempat parkir, diseret pakai mobil bermeter-meter, bukannya dibawa ke rumah sakit, dimasukin ke bagasi. CCTV-nya ada, manusia sebagai saksi ada, security ada, video amatir ada, tapi divonis bebas sama hakim. Itu jelas-jelas buktinya ada. Kasus Brigadir J aja nggak ada CCTV yang emang benar-benar ngerekam kejadiannya, tapi kan bisa tuh divonis. Ini semua ada tapi divonis bebas, akhirnya diaudit kan, ketahuan 3,9 miliar pengacaranya Ronald Tanur nyogok hakim. Lo lihat tuh video almarhumah Dini tuh dulu diapain tuh, lu nangis lu. Dia kan bikin story tuh, kalau dia kenapa-napa berarti lakinya nih pelakunya. Terus pokoknya dia udah nge-spill deh kalau lakinya itu emang mau bonsai dia. Udah ditangkap lagi Ronald Tanur, 3 hakim Najkal plus 1 pengacara Ronald Tanur yang nyogok. Semoga ditangkap-tangkap juga nih siapa nih bapaknya tuh yang ngasih duit tuh. Benar, bapaknya harus kena. Hukum seberat-beratnya, jahat. Tidak ada orang Kasus di sini Vina. yang kebal, Prabowo tegas, yang tidak patuh, perintahkan Kapolri tidak Kompol bekerja Ibtu keras Rudiana. untuk bangsa dan negara dan Suruh di rakyat. rumah aja. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara-saudara akan segera menyiapkan program kerja saudara masing-masing. Saya beri kesempatan segera, dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi. Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung, dengan BPKP, dan besok pun kita akan lanjutkan. Vina tuh siapa ya? Oh, Vina tuh ini siapa? Konspirasi juga kan Vina. ternyata. yang akhirnya Vina yang ada di Vina kesurupan. Iya, iya, iya. Vina kesurupan. Iya, iya, iya. Ternyata Akhirnya kecelakaan kecelakaan. tunggal. ulang apa Iya, gimana? ternyata kasusnya itu disidangkan lagi, ternyata itu kecelakaan. Berarti kan gimana ya kalau Itu gitu? selama ini yang di penjara gimana Om? Udah nggak ada kan di penjara, udah Peggy, udah Tapi udah kan 8 keluar. tahun. Ketangkap lagi. Udah keluar kan? Iya Udah tapi keluar. gimana mereka selama ini di penjara? Kalau memang itu kecelakaan tunggal, maka harusnya ada retribusi. Mereka harus dibayar balik Oh, namanya kerugian hidupnya kerugian gitu-gitu hidupnya ya. harus dibayar balik dan Yang bayar sebagainya. siapa om kalau kayak gitu? Ya harusnya dari pemerintah bayar. Oh, negara. Oh, Negara. jadi Harusnya. dibayarkan kalau kayak gitu. Enggak sih kayaknya. Oh, Enggak, harusnya. Harusnya. Iya, gua nggak tahu dibayar. Harusnya secara harusnya. hukum harusnya iya, karena kerugian 8 tahun di penjara loh. Iya, Kalau iya, itu iya, salah iya. di mana om? Kok bisa salah? Kok? Salah yang kesurupan. Betul ya guys. Ya berarti Benar menemukan kesurupan. adanya pelanggaran terhadap setiap orang harus bebas dari penyiksaan dan perbuatan lain yang tidak manusiawi ya. Jadi kami memang pada tahun 2016 sebenarnya sudah menerima bukti-bukti ya, sebagian bukti. Artinya sebagian bukti foto-foto 8 terpidana dengan bekas luka-luka gitu ya, dan itu sudah kami konfirmasi kepada ahli digital forensik dan itu memang bukan editan. Yang kedua, Komnas HAM melakukan pemeriksaan langsung kepada 8 terpidana.
Jadi ada sekitar 6-7 bentuk penyiksaan yang mereka terima selama mereka menjalani pemeriksaan, baik itu di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat. Jadi ada yang disulut rokok, itu bekas-bekasnya masih ada, dokumentasi Komnas HAM sangat lengkap karena kami meminta informasi langsung kepada 8 terpidana. Kemudian juga ada yang tendang batu laras panjang, ada yang disulut pakai dibakar bulu kemaluannya dengan api, ada yang dipaksa minum air kencing, ada yang dipaksa duduk dengan kursi besi gitu ya, sehingga ada salah satu terpidana itu tangannya yang kemudian sampai tidak bisa berfungsi dengan baik, cacat gitu ya, mengalami cacat. Kemudian juga ada yang dibenturkan ke tembok gitu. Jadi beberapa bentuk-bentuk penyiksaan itu kami identifikasi berdasarkan informasi langsung dari 8 terpidana gitu, dan bagaimana mereka menyampaikan dengan rasa traumatik itu masih sangat kelihatan betul gitu dari yang kami lakukan, dan kami konfirmasi itu juga dengan ahli forensik. Kalau dan ahli strapless matanya ada, Pak? Kami tidak menemukan itu. Saya berdua Mas saya ke sana sempat berdiskusi seperti ini dengan penasihat hukum Rivaldi. Itu penasihat hukum menyatakan itu di strapless matanya ya Mas ya, kelopak matanya dan telinga. Penangkapan tinggal dibebaskan oleh Jumlahnya nggak main-main, 20 miliar. 20 miliar. Kebayang nggak? Aku pengen tahu tuh perasaannya. Kok bisa-bisanya ya? Kasus kematian yang sangat tragik bisa ditransaksikan. Kok bisa ya? Ya bisa lah, itu buktinya terjadi. Meledak. Mungkin kita gemes ya lihat kasus Vina ini. Kenapa sih Pak Prabowo nggak langsung aja instruksikan tangkap Rudiana CS, bebaskan 7 terpidana? Ternyata nggak semudah itu. Namanya Prabowo Subianto sekarang itu sudah mewakili satu negara besar yaitu Indonesia, dan pengaruhnya itu kalau dia salah ucap, salah tindakan itu terhadap keamanan negara dan terhadap ekonomi negara. Nah, saya ambil contoh lah terhadap satu keamanan negara nih. Misalkan Pak Prabowo ambil tindakan seperti tadi yang ekstrim, bebaskan dan tangkap Rudiana. Kemudian ada negara-negara lain yang tidak suka dengan Indonesia mengirimkan penyusup, mengirimkan intelijennya ke Indonesia, yaitu apa? Untuk mengangkat kasusnya Vina menjadi ke mahkamah internasional. Kenapa? Karena di dalamnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain Indonesia bela-bela Palestina, tapi di sisi lain tuh di dalam negerinya aparatnya menindas rakyatnya, ada pelanggaran hak asasi manusia. Coba itu kalau sudah menjadi isu internasional, rusak negara ini, menjadi jelek ya kan, harga dirinya. Itu yang kedua, poin yang kedua mengganggu ekonomi, masuk aja ke YouTube saya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Akankah Rudiana and the King akan ditangkap dan diadili secara ini ya? Dan mudah-mudahan si para 7 pidana ini, beliau ini dapat santunannya, dapat ganti kerugiannya selama 8 tahun loh mereka. Nah, kalau bisa sih hartanya dari Rudiana and the Gang itu dipindahkan ke 7 korban dari kasusnya Vina ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Setuju nggak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian selalu nonton video Oke Kelvin. See you guys.